Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 4. Melanjutkan cerita sebelumnya. Haha, hahaha. Jiangsu berkata sambil tertawa gila, akhirnya aku menangkapmu. Tidakkah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Hahaha, pergilah ke neraka. Melihat adegan ini, Suan Yuanru menangis dan berjongkok di tanah. Bai Cheng dan Mu Feng sangat cemas sehingga mata mereka yang berlumpur dipenuhi air mata. Pada saat ini, ketika semua orang memutuskan bahwa Tan Yun akan mati, pembalikan yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, suara pria yang dingin memasuki telinga semua orang, "Jangan senang terlalu dini, jika saya tidak sengaja meninggalkan celah, bagaimana Anda bisa memiliki kesempatan? Jika kamu tidak memiliki kesempatan, bagaimana aku bisa membunuhmu?" Suan Yuanru berhenti menangis, tiba-tiba bangkit dan melihat ke atas bersama yang lain. Tetapi Tan Yun, yang diprovokasi oleh senjata ajaib Jiangsu menusuk dadanya dalam kehampaan, tiba-tiba tersenyum di wajahnya yang pucat. Itu adalah senyuman untuk memahami situasi secara keseluruhan. Mengaum. Segera, Tan Yun mengeluarkan auman seperti binatang buas, dan tubuhnya menukik turun dari tombak ajaib yang terangkat dengan kecepatan tinggi, memungkinkan batang tombak melewati tubuhnya. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Jiangsu, dan tinju kanannya menghantam dada Jiangsu dari atas ke bawah seperti kilat. Ah tidak! Bang! Klik! Ketika tangisan mengerikan Jiangsu dan patah tulang terdengar, tulang rusuk dadanya patah dan dadanya runtuh. Organ internalnya dipukul dengan keras tidak seperti sebelumnya. Mulutnya menyemburkan darah dan jatuh dengan keras di peron. Ah! Jiangsu, lemah dan menjerit, mencoba berdiri, tetapi dia benar-benar terluka parah dan tidak bisa berdiri sama sekali. Pembalikan yang menakjubkan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Di mata orang banyak, Tan Yun, yang terhuyung-huyung dalam kehampaan, meletakkan pedang suci di tangan kanannya ke dalam cincin suci. Segera, tangan kanannya memegang gagang tombak yang menembus dadanya dan mengeluarkan tombak dari tubuhnya yang berdarah inci demi inci. Apa yang membuat Li Xiyin tidak percaya adalah bahwa wajah pucat Tan Yun tidak memiliki gelombang sama sekali dalam menghadapi rasa sakit dari senjata tajam yang menarik tubuhnya. Seolah-olah tubuh yang terluka itu bukan miliknya. Selain itu, Li Xiyin menemukan bahwa sementara Tan Yun menarik tombaknya, tidak ada seorang pun di matanya, hanya Suan Yuanru di bawah panggung. Tan Yun tersenyum meminta maaf dan menatap Suan Yuanru. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. "Maaf, Rower, itu membuatmu khawatir." "Saya baik-baik saja." Suan Yuanru menangis dan tersenyum. "Kamu terluka parah. Berhenti bicara dan bunuh dia untuk sembuh." "Ya." Tan Yun mengangguk dan tersenyum meyakinkan pada Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mu Feng. Dengan tangan kanannya, dia tiba-tiba mengeluarkan tombak dewa yang berlumuran darah di tubuhnya dan melihat ke bawah dengan gemetar. Jiangsu, yang ketakutan dan putus asa di atas panggung, mengatakan kata demi kata. "Sayangnya, ternyata kematian adalah tujuanmu." Suara Tan Yun baru saja jatuh. Tangan kanannya tiba-tiba melemparkan tombak ajaib ke bawah. Ujung pistol yang tajam, dengan darah, menusuk kepala Jiangsu. Jiwanya terbang di tempat dan mati. Suer, Raja Dewa Jianglong di kursi itu menangis dan meringkuk di kursi batu giok seolah lumpuh. Suara mendesing. Tan Yun jatuh ke dalam kekosongan, duduk bersila dan mulai berkonsentrasi dan tenang untuk pulih dari cederanya. Alasan mengapa pagoda bintang 9 tidak dikorbankan adalah karena tidak diperbolehkan selama pertandingan. Mata indah Li Xiyin tertuju pada Tan Yun dan berbisik pada dirinya sendiri. Dia sangat kuat sehingga dia bisa tersenyum bahkan jika dia terluka dan terluka parah. Dia tidak menunjukkan warna rasa sakit, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Suaranya sangat kecil sehingga hanya orang tua dan saudara laki-laki di sampingnya yang mendengarnya.
Lingxia Tianzun melihat perubahan tatapan putrinya di matanya dan berkata, "Xin, ibuku berpikir Jing Yun tangguh dan tegas, yang juga sejalan dengan yang pertama dari 3 elemen pemilihan pasanganmu. Dia bisa menanggung apa yang biasa orang tidak tahan. Terutama ketika dia dalam bahaya, dia cukup mandiri. Di bawah situasi yang lemah, bahkan jika kedua dewa memintanya untuk membakar para dewa dan jiwa, dia menolak. Kemudian, dia dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya dan meminta Jiangsu untuk membunuhnya sementara Jiangsu bangga. Ibuku berpikir Jing Yun, seorang pemuda, sangat cerdas dan memiliki gaya seperti burung hantu. Dia sangat baik. Bagaimana menurutmu, putri?" Li Xin mengerutkan bibirnya. Setelah sedikit terdiam, dia menganggukkan kepalanya. Dia benar-benar memenuhi elemen pemilihan pasangan pertama yang sangat penting bagi putrinya. "Saya berharap putri saya bisa tahu lebih banyak tentang dia di game berikutnya, tapi sayangnya, dengan cederanya saat ini, saya khawatir dia tidak bisa berpartisipasi di game keempat. Bahkan jika dia berpartisipasi, mereka yang ingin membunuhnya tidak akan membiarkannya pergi." 1 jam kemudian, siang akan datang. Permainan ketiga selesai. Setelah Tan Yun, Ma Lin, Bai Suanyi, Zhan Zusheng, Yu Wensu, Si Mu, An Min, Lu Dian, Mu Zihua, Balsaxuan dan Simen Fengqi, 10 besar juga memperhatikan pertempuran antara Tan Yun dan Jiangsu. Mereka sangat terkejut dengan keberanian, dan kekuatan Tan Yun. Mereka tidak memungkiri bahwa kekuatan Tan Yun sudah cukup kuat untuk mereka hadapi dengan hati-hati. Namun, saat ini, mereka berpikir bahwa bahkan jika mereka bertemu Tan Yun di game keempat, mereka tidak akan memperhatikan Tan Yun. Karena mereka utuh dan Tan Yun terluka. Terutama di dada Tan Yun, lubang darah yang mengejutkan memberitahu semua orang seberapa besar luka Tan Yun. Saat ini, apa yang tidak diketahui orang luar adalah bahwa setelah 1 jam pemulihan, di bawah baju besi Tan Yun yang rusak, 2 tulang rusuk yang patah telah sembuh. Organ dalam tubuh yang rusak juga sudah pulih 90%. Tan Yun yakin selain rasa sakitnya, dia masih bisa memainkan lebih dari 90% kekuatannya. Pada saat yang sama, Tan Yun berharap untuk bertemu lawan yang kurang kuat di game keempat. Setelah membuat keputusan cepat, dia akan segera pulih dari cedera. Ketika Tan Yun berpikir, jelas bahwa Raja Dewa Tertinggi tidak ingin memberi Tan Yun waktu ekstra. Dia segera berkata, "Ambil tempatmu dan mulailah menggambar lawan." Ambil rencananya. Tan Yun, yang duduk bersila, menundukkan kepalanya dan menunjukkan cahaya yang bagus di matanya. Kemudian, dengan tatapan tajam, dia berdiri dan terbang di atas rerumputan rimbun di bawah panggung. Ini memberi orang perasaan bahwa Tan Yun dapat diterbangkan oleh embusan angin. Berdengung. Dengan lambaian tangan kanan Raja Dewa Tertinggi, tiba-tiba, 30 tirai cahaya muncul dari atas 30 orang Tan Yun dan berputar perlahan. "Apa kau baik-baik saja?" Suan Yuanruo menjentikkan di antara jari-jarinya. Setelah segumpal kekuatan suci menghantam kelompok cahaya, dia berkhotbah kepada Tan Yun. Tan Yun tampak tak berdaya. Ketika suara itu terdengar, suaranya dengan tegas berkata, "Jangan khawatir, cedera saya hampir pulih. Saya berpura-pura menunjukkannya kepada lawan saya berikutnya." Mendengar pidato itu, Suan Yuanru diam-diam merasa lega. Segera, yang lain menentukan lawan mereka dengan merangsang tirai tipis, membuat Tan Yun belum bersemangat. Ketika Tan Yun siap untuk merangsang tirai cahaya terakhir, suara niat membunuh terdengar dari telinga Tan Yun. "Kamu tidak harus memilih, yang lain punya lawan, hanya aku yang tidak punya lawan. Jangan pikirkan itu, lawanmu adalah tuan muda ini." Mendengar pidato itu, Tan Yun mengikuti reputasinya. Dia melihat Ma Lin menatap dirinya sendiri dan berkata, "Jing Yun, kamu membunuh saudara keduaku Ma Yu di kota Qingyangfang. Sekarang aku juga melancarkan perang hidup dan mati melawanmu. Jika kamu tidak bertarung, kamu adalah cucuku." Tercela. Saat ini, Ma Lin tercela di hati kebanyakan orang. Memang, Ma Lin menatap Tan Yun yang pucat pasi dan belum pulih dari cederanya. Dia sombong bahwa dia bisa membunuh Tan Yun. Dia tahu kekuatannya kurang kuat dari Jiangsu. Jika Tan Yun tidak terluka,
dia pasti bukan lawan Tan Yun. Namun, menurutnya, dia juga ingin berterima kasih kepada Jiangsu yang telah meninggal karena telah melukai Tan Yun dengan serius, sehingga dia dapat memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam saudara keduanya. Raja Dewa Bai Cheng memelototi Ma Lin, bersihkan mulutmu untuk Raja Dewa. Segera, dia menatap Tan Yun, Yuner, dia mengambil keuntungan dari bahaya orang dan ingin menggunakan metode sengit untuk membuatmu berjanji. Jangan berjanji. Mendengar ini, Tan Yun memandang Dewa Raja Bai Cheng dan berkata, jangan marah karena anjing berteriak, dia tidak layak. Begitu komentar ini keluar, hidung Ma Boshan di kursi itu bengkok. Bocah itu tidak hanya memarahi putranya, tetapi juga dirinya sendiri. Pada saat ini, Lingxia Tianzun melirik Li Xiyin dan berkata, Xiyin, kamu punya firasat bahwa kamu benar terakhir kali. Jing Yun setuju dengan pertempuran hidup dan mati dengan Jiangsu. Tebak anak ini, maukah kamu setuju? Ma Lin kali ini. Ibu, apakah kamu masih perlu menebak? Li Xiyin berkata, cedera Jing Yun tidak sembuh, dan Ma Lin adalah dewa kelas 9, bukan orang biasa. Apa perbedaan antara janji dan kematian? Lingxia Tianzun berkata, Putri, merasa berbeda denganmu kali ini. Kamu harus hati-hati mengamati mata Jing Yun. Sorot matanya tenang dan mengerikan. Ibu berpikir dia akan menerimanya dan mungkin membunuh Ma Lin jika terluka. Ketika ibu dan anak itu berkomunikasi satu sama lain, Tan Yun mencibir dan menatap Ma Lin dan berkata, jika kamu mengatakan aku tidak setuju, itu adalah cucumu, kan? Ya, Ma Lin mendominasi. Tan Yun tertawa dan berkata, meskipun saya terluka, saya selalu menjadi kakek saya. Selama kamu setuju, jika aku menang dan mengalahkanmu, kamu akan memanggilku kakek, dan kemudian biarkan ayahmu memanggilku ayah, dan aku akan setuju dengan pertempuran hidup dan matimu. Kalau tidak, katakan apapun yang kamu suka, dan aku tidak akan setuju. Begitu suara Tan Yun jatuh, Ma Boshan di kursi tiba-tiba bangkit dan marah, anak Jing Yun, kamu lancang. Menghadapi teguran, Tan Yun tersenyum di wajahnya yang pucat, dan kemudian melihat ke belakang dan berkata, Tuan Ma, Anda dapat melihat bahwa saya terluka parah. Begitu Anda setuju dengan putra Anda, Ma Lin kemungkinan akan membunuh saya dan membalaskan dendam putra kecilmu yang telah meninggal, Ma Ying. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak bisa membunuhku di pasukan keluarga baik kita di masa depan. Singkatnya, selama kamu setuju, jika aku mengalahkan Ma Lin dan kamu memanggilku ayah, aku akan setuju dengan pertempuran hidup dan mati putra sulungmu. Kesempatan tidak boleh hilang. Anda harus berpikir jernih apakah reputasi Anda penting atau balas dendam karena membunuh putra Anda. Mendengar pidato itu, Ma Boshan mengepalkan tangannya. Ketika dia diam, Tan Yun berkata, "Yah, jangan pikirkan itu. Aku tidak akan menjanjikanmu pertempuran hidup dan mati untuk putra sulungmu." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Ma Lin buru-buru berkata, "Ayah berjanji padanya, aku akan membunuhnya. Dengan cara ini, kamu tidak akan dipermalukan." Melihat penampilan percaya diri putranya, Ma Boshan berkata dengan keras, "Jing Yun, tuan ini berjanji padamu." "Tidak bias Yuner," Raja Dewa Mufeng buru-buru berkata. "Kamu tidak perlu khawatir," kata Tan Yun. "Kata-kata seorang pria tidak dapat ditarik kembali. Karena apa yang Anda katakan, karena para junior mengatakan sesuatu, mereka secara alami menghitung." Tan Yun memandang Ma Lin dan berkata kata demi kata, "Oke, aku janji." "Jing Yun, kamu punya benih." Ma Lin berubah menjadi bayangan sisa dan menyapu sentai nomor 3. Tan Yun mengikuti. Kemudian, yang lain juga menjarah platform game mereka sendiri. Saat ini, di hati semua orang, sangat penting untuk dicatat bahwa Tan Yun dan Ma Lin berjuang untuk hidup dan mati. Kedua, itu adalah pertempuran Suanyuan Ruo dan putri tertua Raja Dewa tertinggi Bai Suanyi. Pertempuran antara Zhan Zusheng dan Yuan Shu, putra tertua Raja Yuan. Dan konfrontasi antara Simu, putra ketiga Raja Dewa Liu Yun, dan Mu Zi, satu-satunya putra Raja Dewa Mulong. Di hati orang-orang, Zhan Zusheng, Dewa kelas 7, tidak boleh menjadi lawan Yuan Shu, Dewa kelas 9.
Alasan mengapa mereka memperhatikan adalah bahwa ayahnya Zhan Peng adalah pria yang populer di depan Ling Xia Tianzun. Adapun Suan Yuanru dan Bai Suanyi, pertempuran antara Simu dan Mu Zihua adalah karena keempatnya saling bertarung. Raja Dewa tertinggi memandang 30 orang di 15 platform suci dan berkata dengan suara keras, sekarang Raja Dewa mengumumkan bahwa game keempat dari 30 menjadi 15 game keempat telah resmi dimulai. Begitu suara itu jatuh, selain Tan Yun dan Ma Lin di peron nomor 3, terjadi pertempuran sengit di 14 peron lainnya. Untuk sesaat, pedang dan bayangan mendatangkan malapetaka di langit. Ma Boxiang memandang Ma Lin di peron no. 3 dan berkata dengan suara keras, Liner, manfaatkan lukanya untuk membunuhnya dan membalaskan dendam saudaramu yang kedua. Saya mengerti, kata Ma Lin, menatap wajah garang Tan Yun. Jing Yun, kembalikan nyawa saudara keduaku. Berdengung. Ketika kehampaan beriak seperti air, Ma Lin memutar tangan kanannya, dan sebuah tombak berwarna-warni muncul di tangannya. Kemudian, tubuh Ma Lin melonjak keluar dari 5 atribut emas, kayu, air, api dan tanah, dan dengan panik disuntikkan ke tombak Fang Tian. Jelas, Ma Lin tidak ingin memberi Tan Yun kesempatan untuk bernapas dan pulih dari cederanya. Dia naik ke langit dengan tombak Fang Tian di tangannya. Merengekkan. Dalam angin menderu, kekuatan Dewa Emas membentuk naga emas dari permukaan tubuh Ma Lin. Kekuatan Dewa Kayu berubah menjadi naga biru. Kekuatan Dewa Air dengan cepat mengembun menjadi naga biru. Kekuatan Dewa Api telah berevolusi menjadi naga api. Kekuatan bumi dan para dewa memadatkan naga coklat dari udara kosong. 5 naga atribut menari di sekitar Ma Lin, yang berdiri di udara dengan tombak Fang Tian. Momentumnya mengerikan. Ini, Raja Mufeng bangkit dari tempat duduknya. Dia sepertinya melihat keterampilan apa yang akan dilakukan Ma Lin selanjutnya, dan berteriak untuk Tan Yun, Yuner, ini adalah keterampilan sihir leluhur keluarga Ma, keterampilan sihir tombak naga. Keterampilan ini cukup kuat, kamu dengan cepat menggunakan keterampilan pembunuhmu untuk menghadapinya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mendengarkan teriakan Raja Dewa Mufeng, Tan Yun mengangguk berat, dan wajahnya yang pucat menunjukkan ketegasan untuk maju. Berdiri di udara, Ma Lin tersenyum muram dan berkata, Jing Yun, lukamu belum sembuh. Tidak ingin membuat perjuangan yang sia-sia. Pergi ke neraka. Keterampilan sihir tombak naga, tombak menyapu ribuan pasukan. Ma Lin, dikelilingi oleh 5 naga, tiba-tiba menukik ke bawah, mengangkat tombak Fang Tianhua tinggi-tinggi di tangan kanannya, dan dengan kejam memasukkannya ke atas meja. Dong! Dengan suara, ketika tombak Fang Tian yang didirikan menabrak platform, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, ada napas kekerasan yang luas dan merusak di tombak Fang Tian. Napas keras itu seperti badai debu yang menghalangi matahari, dan menyebar dengan cepat ke segala arah dari tombak Fang Tian. Dalam badai debu seperti teror, kekosongan pada platform nomor 3 menjadi terfragmentasi. Wah, wah, wah. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa tombak, seperti inti, meledak dari kekosongan yang rusak dan pergi menuju Tan Yun di tengah. Setiap bayangan tombak besar dari lukisan Fang Tian tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya.